Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama, tidak lupa kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia, iman dan Islam terutama, serta kesehatan dan kebaikan-kebaikan yang kita miliki sampai hari ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat fid din wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Pemirsa, pengikut channel YouTube Alif Lukmanul Hakim yang saya hormati dan banggakan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang relevan, yang relate dengan kita dalam kondisi zaman saat ini, dalam kondisi yang serba banyak sekali kemajuan di sekitar kita, digitalisasi, ya, kemudian budaya hidup yang instan, kemudian budaya hidup konsumeristik dan konsumtif yang perlu kita hindari. Nah, kita akan bicara tema tentang ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan zaman modern, ya, dalam menghadapi tantangan saat ini. Ketahanan keluarga itu apa? Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan tentunya berkembang dalam menghadapi berbagai tekanan dan juga problematika dalam perubahan zaman saat ini. Dan tentunya bagaimana tetap bisa kontributif kepada sekitar, ya, kepada lingkungan kita sehari-hari. Dalam Islam, kita tahu keluarga adalah fondasi utama dalam masyarakat, ya. Baik tidak hanya sebuah masyarakat, bahkan sebuah bangsa dan negara, itu dimulai dari keluarga yang tentunya kuat, ya, adaptif tapi juga produktif, tidak terbawa arus, tapi juga tetap kontributif, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab menjaga keluarga bukan hanya fisik, tapi juga spiritual dan moral. Tidak hanya bagaimana bisa makan dengan baik, ya, makan teratur dan tentu makan dengan enak, tidak hanya mencukupi kebutuhan sandang dan pangan serta papan, tapi juga kebutuhan spiritual, moral, dan rohani, ya. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan keluarga di era modern saat ini. Di era modern saat ini, keluarga menghadapi berbagai macam tantangan. Dan sekali lagi, yang paling utama itu adalah tantangan teknologi dan media sosial dengan segala problematikanya, ya. Anak-anak kita lebih dekat dengan gadgetnya, dengan gawainya daripada orang tua. Itu yang harus kita bisa minimalisasi. Kita bisa membuat desain dalam ruang keluarga kita bagaimana anak-anak tetap lebih dekat kepada kita. Yang kedua, ada krisis komunikasi yang kita hadapi, ya. Banyak keluarga yang tinggal serumah tapi jarang berbicara satu sama lain karena terlibat terlalu over, ya, terlalu banyak dengan media sosial, dengan gadgetnya, dengan gawainya. Kemudian tadi, gaya hidup materialistis atau kondisi yang sangat konsumtif dan juga konsumeristik, ya. Ukuran kebahagiaan seringkali diukur dari harta yang dimiliki, ya, bukan masalah cinta dan keberkahan lagi, tapi cenderung kepada bagaimana kepemilikan. Dan celakanya, kepemilikan ini lebih fokus pada kepemilikan harta dan material. Kemudian yang paling parah adalah terjadi krisis moral. Nilai-nilai Islam sering tergeser dan juga terpinggirkan oleh budaya-budaya luar. Nah, kita harus menjaga anak-anak kita dari pergaulan yang tidak baik, dari kondisi yang bisa membuat mereka jauh dari nilai-nilai Islam, jauh dari aspek-aspek spiritual, dan jauh dari bingkai moralitas. Apa sih? Oleh karena itu, kunci ketahanan keluarga dalam Islam yang perlu untuk dimiliki oleh keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita, oleh Anda dan kita semua. Yang pertama, komunikasi yang baik.
Selalu jalin komunikasi yang baik antara anggota keluarga, ya, kemudian budaya mendengarkan dibangun, berdialog, dan juga saling menghargai. Yang kedua, pendidikan agama sejak dini jangan sampai dilupakan. Anak-anak kita, istri kita, ya, itu kemudian perlu untuk selalu ditanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan juga ibadah sejak kecil. Bangun kebersamaan dalam beribadah, soliditas dalam keluarga, dan juga ciptakan, ya, distribusikan keadilan dan kasih sayang dengan baik. Orang tua harus adil dalam memperlakukan anak-anak dan saling menyayangi dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa kita harus bangun kebersamaan bahwa hidup ini perlu berikhtiar, ya, kita kuatkan anak kita, istri kita, suami kita dengan selalu berusaha untuk berikhtiar, tapi jangan lupa di tengah ikhtiar itu tetap dibalut dengan doa dan kemudian ditutup dengan tawakal. Jangan lupakan kekuatan doa dan juga kita harus selalu bertawakal dengan apa yang sudah kita ikhtiarkan atau lakukan. Peran ayah dan ibu ini luar biasa, ya. Ayah itu menjadi pemimpin, pelindung, dan pencari nafkah utama yang bertanggung jawab. Kemudian ibu itu menjadi madrasah pertama, menjadi sekolah pertama dari anak-anak, dibantu juga oleh ayah, ya. Ibu menjadi pengayom, ya. Ibu kemudian menjadi pencari nafkah juga membantu ayah, dan juga pendidik utama di rumah dibantu oleh ayahnya, ya. Dan kemudian keduanya harus saling mendukung, saling menguatkan, dan juga menjadi teladan bagi anak dan keluarganya. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa ternyata ketahanan keluarga itu bukan sesuatu yang instan yang bisa kita dapatkan sedemikian rupa seketika. Tapi ia harus dibangun, ya, dengan kesabaran, dengan komunikasi, dengan cinta, dengan penyemayan nilai-nilai bersama, ya, terutama nilai-nilai Islam, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai Pancasila dalam keluarga kita, agar kemudian kebersamaan, soliditas itu menjadi lebih kuat dan terjalin. Oleh karena itu, marilah kita bersama berupaya untuk membangun keluarga kita menjadi keluarga yang penuh dengan ketahanan, adaptif, tapi juga tidak terbawa arus, tapi tetap kontributif. Begitu, terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.